Saya bersyukur ketika saya bertransformasi, yang penting kita tetap menjadi jati diri kita sendiri. Nggak pernah, jangan pernah juga berhenti belajar. Artinya bertransformasi dari panggung ke panggung, panggung hiburan, panggung-panggung musik yang menghibur, panggung-panggung politik yang penuh perjuangan, dan juga panggung olahraga yang menyehatkan. Jadi karena tahun 2018 waktu itu Menporanya, pokoknya saya pernah juga, Pak Imam Nahrawi pernah menobatkan saya menjadi duta olahraga, karena juga mencintai olahraga jadi satu gaya hidup, lifestyle yang memang kita butuhkan. Hai Sobat Milenial and Gen Z, apa kabarnya? Semoga kalian sehat ya. Ketemu lagi dengan saya, Uni Lubis, di program Real Talk with Uni Lubis. Dan seperti biasa, saya selalu mengajak kalian untuk berinteraksi meskipun lewat layar video saja, dengan narasumber-narasumber yang bisa menceritakan kisah di balik layar, menjelaskan duduk perkara sebuah peristiwa, dan juga tentu menginspirasi. Dan narasumber saya kali ini agak beda nih dengan yang biasanya saya wawancarai, tapi saya udah ngincer sejak akhir bulan Oktober sebetulnya. Tapi kemarin kita kontak-kontakan lewat DM, karena kebetulan saya juga ada banyak tugas. Ternyata bisa hari ini. Thank you so much. Kita mengenalnya dengan selama ini sebagai Diva Indonesia, Krisdayanti. Terima kasih ya udah mampir. Senang banget. I'm very big fans of yours loh, beneran Aduh, luar biasa. Gimana? Jadi sebetulnya ini bukan pertama kali ya Mbak Yanti kesini ya? Ya, waktu masih di parlemen waktu itu kita ngobrolin banyak juga. Gitu. Nanti mudah-mudahan bisa nanya dikit. Tapi sebenarnya saya langsung ngerasa kagum banget ketika saya melihat, saya ngikutin dari postingannya, kemudian saya nonton vlognya pada tanggal 17 sampai 19 Oktober bulan yang lalu. Mbak Yanti ini menjadi wakil dari Indonesia, delegasi Indonesia ke World Kung Fu Championship di Emission City di Chengdu. Terus aku ngerasa deket juga dengan Chengdu karena pernah ke sana, dan makanya aku terus komen juga, jangan lupa mampir ke zoo-nya ya, karena pandanya di sana kan tempat ini riset panda ya. Dan walaupun lagi ditutup risetnya, tapi di situ kan dingin sekali, jadi seneng banget, pandanya lagi keluar semua, dari yang besar mama papanya sampai yang kecil-kecil. Lucu ya, lucu banget. Jadi kalau ke Chengdu tuh teman-teman selalu harus datengin itu ya. Tapi Chengdu sendiri karena Mbak Yanti ini kan sebelumnya sempat di politik, jadi pasti concern dengan kota, dengan situasi. Pasti ngeliat ke sana kagum ya. Kagum sekali. Pertama di Imei-sannya sendiri, jadi Imei itu kan San itu kan gunung Imei, jadi di bawah kaki gunung Imei. Jadi Imei-san ini sendiri jadi kayak zona ekonomi khusus gitu. Jadi dulu itu kota mati. Jadi memang khusus untuk semua pertandingan kungfu. Jadi memang dari IWUF, International Wushu Federation, yang memang kalau kita lihat sosoknya Jet Li, dia bertahun-tahun jadi ambasadornya gitu. Dan kemarin ketika kita lagi pembukaan, dia transform ke satu bintang yang lebih muda, terkenal juga, tapi saya kurang paham namanya, dan dia bertransformasi memberikan wushu itu biar lebih dikenal lagi gitu. Dan saya senang kemarin juga khusus untuk PON, ada PON bela diri kan. Jadi sepertinya memang senang lah atlet-atlet muda dan bibit-bibit muda kita banyak yang diberikan kesempatan untuk tampil, baik itu di pelatihan nasional, tapi kemarin itu kan memang Open Championship ya, jadi memang banyak yang berasumsi bahwa kita pergi pakai uang negara nih, padahal kan ini Open Championship yang memang siapapun boleh ikut, dan senangnya kalau di wushu itu ada klasifikasinya. Jadi saya mewakili kelas veteran, kelas E, dari usia 40 sampai 59. Dan di sana ternyata ada lagi yang usianya 70 sampai betul, dan mereka itu yang tekun, mereka kayaknya memang dari
ya mereka mewakili olahraga yang dari negaranya kan. Jadi kita nggak dipertemukan sama atlet-atlet Tiongkok. Gitu. Jadi justru 5 menit sebelum saya turun lapangan, saya baru tahu bahwa saya melawan dari Brazil yang memang udah 34 tahun wushu. Ada Brazil, Hongaria, Indonesia, dan alhamdulillah satu pengalaman yang luar biasa. Dapat juara kedua atau silver medal ya. Silver medal. Jadi tapi sebelumnya tuh udah kira-kira ada target nggak gitu? Nggak pernah ngebayangin karena dulu tahu olahraga wushu ini juga kan karena bagaimana bisa olahraga private di rumah di saat kita pandemi dan dapat coach perempuan dan ini memang coach pemilik Sasana juga gitu. Jadi memang waktu itu ditawarin beberapa kompetisi, cuman karena masih di parlemen juga kayaknya kurang elegan juga kalau saya harus pergi-pergi. Lalu di kemarin jadi ada satu dokter yang kemarin pendaki gunung yang meninggal. Jadi Dokter Elsa kalau nggak salah. Jadi saya gantiin posisinya deh tuh gitu di women class gitu. Jadi waktu ditawarin saya pertama agak juga antara seru tapi juga masa sih ini pertandingan internasional, tapi ya itu aja berpikir bahwa saya udah cukup latihan dan ada dorongan juga dari keluarga dan juga coach yang lain-lain bahwa kita tanding menurut kelasnya. Jadi jangan khawatir. Sebelum menggali, aku mau nanya. Jadi tapi tetap berarti wushu berarti di bawah PB Wushu kok di Indonesia di bawah yang Pak Erlangga Hartarto ketua umumnya sebagai pembina ketua umum. Tapi memang International Wushu Federation juga itu yang mengetuai World Kung Fu Champion. Jadi memang diadakan semuanya di Imeisan nanti 2 tahun lagi. 2 tahun lagi ada, jadi memang regularly ada. Jadi, tapi ini namanya World Kung Fu Championship. Berarti ada pertandingan kungfu juga di sana selain wushu ya? Enggak ada. Jadi memang hanya wushu, tapi kan ada Nangchen, ada Changchen, ada banyak juga yang tanding dengan senjata-senjata yang mereka pilih atau mereka latih. Jadi dari kipas, kalau Ibu ini lihat ada yang pakai payung, ada anak kecil yang pakai bangku, bakso kayak gitu. Jadi memang dari basic kungfu itu mungkin sudah basicnya udah ada, jadi dibuat giat olahraga wushu yang dengan beberapa senjata itu mungkin basicnya kungfu. Jadi ketika kuda-kuda kita langsung kuda-kudanya itu namanya kungfu. Gitu. Oke. Kalau gitu mulai dari awal. Makanya justru jangan-jangan Yanti ini bisa jadi ambasador supaya olahraga wushu ini malah lebih meluas. Karena orang yang ternyata tidak memulai dari awal, tidak direncanakan untuk menjadi atlet, ternyata bisa. Nah, sekarang mulai dari awal deh. Jadi waktu pertama kali ingin mencari kegiatan waktu pandemi, waktu itu kan masih anggota DPR ya, karena sampai 2024 kan. Pandemi kita Maret 2020. Nah, terus persisnya kapan dan prosesnya gimana kok sampai kemudian memutuskan wushu deh gitu. Jadi karena kalau kita lihat gerakan wushu itu kan cantik, tapi penuh dengan ketegasan, keras, tapi juga penuh dengan keindahan gitu. Dan jadi memang saya tuh selalu berpikir gimana caranya supaya nggak pikun, jadi harus olahraga yang punya teknik berpikir, tapi juga mudah diserap dan sebetulnya basicnya adalah kelenturan. Karena saya dari muda udah olahraga ya Uni, dari mulai atletik, berenang, terus body language dan lain-lain. Tapi saya pikir karena saya nggak suka olahraga yang statis, jadi walaupun usia sudah bertambah tua, teman-teman udah mulai pilih pilates, saya kok malah wushu karena di wushu sendiri itu. Tapi belum pernah ke pilates kan? Belum. Latihan sedikit, tapi tidak dengan kecanggihan alat-alat yang sekarang itu kan gitu. Jadi kenapa di wushu, terus waktu itu lihat kayaknya kok performnya itu cantik ya, pakai make up, terus dia perform di karpet sendiri, jadi kayak show. Kita ngelihatnya Lin Sui. Jadi kalau di ini tuh kayak menari, cantik, kayak di film-film Chinese.
kayak lembut tapi sebetulnya menyimpan kekuatan. Betul. Ya. Dan termasuk saya ngefans juga sama Lin Swell, dia untuk Tai Chi gitu ya. Jadi mereka sekeluarga ini, pemilik Sasana ini juga mendukung karir saya di Wushu, dan mungkin kita bersinergi untuk bisa membawa Wushu ini lebih go public ya, walaupun mungkin banyak orang yang sudah tahu tapi mungkin belum paham bahwa prosesnya itu harus dimulai dari umur 5 sampai 9 tahun. Kalau mau benar-benar. Karena saya sebetulnya agak menyayangkan usia 24 tahun mereka udah harus pensiun, bahkan ada juga yang umur 16 tahun juga udah harus pensiun karena memilih sekolah dan harus sekolah ke luar negeri. Tapi sebetulnya karena juga mungkin kurang merasa terjamin dengan olahraga ini. Padahal sebetulnya kalau misalkan dia sudah selesai di Pelatnas dan lain-lain, dia pun juga bisa ikut Open Championship, tentu dengan mencari sponsor secara mandiri. Mereka tetap bisa dikenal dan bakatnya bisa lebih meluas. Nah, jadi kembali lagi tadi ketemunya siapa nih? Waktu awal-awal tuh nyarinya ke siapa nih? Nyarinya lewat Ibu Yanti Erlangga. Oh gitu. Ibu Yanti Erlangga mencarikan langsung dicarikan, terus ada pelatih dari Wushu DKI. Wushu DKI pilih Sasana Yayasan Inti Bayangan yang untuk melatih saya. Dari situ latihannya berapa kali dalam seminggu? Kalau saya di Jakarta bisa, waktu itu pagi sore sih Uni, kayak kurang kerjaan. Sampai gosong di belakang rumah itu gitu, sampai kulitnya udah kebakar. Tapi dengan begitu selain kita dapat bonus sehat, tapi kok kayaknya nih kayak ada teknik-teknik yang memerlukan penajaman pemikiran gitu. Terus ingatannya juga, spontanitas kita jadi jauh lebih baik, apalagi kayak misalkan kita gendong cucu yang satu minta gendong, spontanitas kita bisa lebih baik gitu. Amina dan Azura. Nah itu dua cucu. Nah kalau orang lihat bahwa sekarang tertarik terus tiba-tiba bikin kipas, nah itu yang nggak bisa. Artinya bahwa memang semuanya harus berproses, ada latihan. Jadi pernah latihan misalnya pakai pedang? Iya, pedang, semuanya udah. Pedang, golok, tombak, tangan kosong, semua udah saya pelajari. Gitu. Nanti akan ada, mudah-mudahan di Desember nanti akan ada kejuaraan, saya akan turun di tombak dan juga kipas gitu. Sebetulnya ya melatih aja. Apa sih bedanya dari alat-alat ini? Jadi kalau dilihat kan ada Nangchen sama Changchen. Jadi ada, kalau katanya nih zaman dulu di Tiongkok itu ada utara dan selatan. Jadi karena di Tiongkok mungkin di bagian selatannya itu hidupnya lebih keras, jadi mereka lebih ada yang pakai teriak-teriaknya gitu. Jadi lebih ekspresif, lebih teriak, gerakannya lebih gahar. Nah, yang di sisi di Tiongkok bagian lain itu mereka lebih halus, lebih cantik, lebih gemulai gitu. Tapi tetap dengan senjata-senjata. Kenapa akhirnya memilih yang kipas itu? Kalau kipas memang transformasinya itu gitu. Jadi memang itu memang satu pertanyaan dari anak saya juga, that's not weapon mami gitu. Justru kipasnya itu dulu kalau asli di Tiongkok itu ada pakunya. Jadi senjata juga tetap. Betul. Ya? Jadi semua jurusnya itu sebetulnya kalau waktu saya latihan ya mungkin hanya melatih tekniknya saja, tapi ketika turun ke Sasana, coachnya bilang bahwa semua gerakan itu menyerang lawan. Gitu, jadi termasuk kipas itu semuanya ada pakunya kayak gitu. Nah, apa sebetulnya sejak dasar yang dipelajari dari dasar-dasar wushu itu yang dipelajari? Iya, kalau ya tentunya ada kalau tangan kosong dan lain, jadi ada kayak cipengkung itu pemanasan, meliuknya itu memang harus dilatih secara khusus dan di bawah pengawasan gitu ya. Artinya kalau memang yang udah dari kecil mungkin mereka lebih lentur, tapi kalau tiba-tiba karena women class karena wushu mungkin sekarang lebih banyak orang kepingin terus masuk ke women class, nah itu memang harus ya agility-nya ada. Untuk lari dan keseleo atau kecepit dan lain-lain. Sebetulnya ada teknik-tekniknya gitu. Jadi memang latihan
pelenturannya sendiri itu lebih dari 45 menit khusus. Jadi latihannya 2 jam. Waktu pandemik Ya. itu bisa pagi sore. Tapi sebetulnya secara umum itu berapa kali dalam seminggu untuk maintain sampai kemudian ke kejuaraan itu? Kejuaraan bisa setiap hari sih ya. Setiap Kalau hari ya, ya? kalau pagi. Cuman karena saya masih ada harus tugas-tugas show dan lain-lain, jadi menyesuaikan. Tapi kalau di rumah saya bisa praktis setiap hari pagi gitu besok. Atau kalau weekend ada nyanyi ya off dulu. Apakah sesudah ketemu dengan wushu ini, kemudian Yanti nggak olahraga yang lain karena udah cukup dengan yang ini? Sebetulnya di wushu ini komplit karena ada memang kita ada atletiknya juga, ada agility-nya juga, lalu ada perenggangan seperti split dan lain-lain, terus ada cipengkung itu yang saya bilang harus meliuk, terus bahasa-bahasa teknik wushunya saya agak lupa sebutnya, tapi semuanya bergerak, semua bergerak. Jadi dan cepat tapi harus tepat. Termasuk kayak misalkan dengan tombak itu pun juga kita harus ada kepasrahan juga di situ, karena kalau kita lihat yang tanding seperti dua orang itu kan kayak ditusuk-tusuk itu kan dia harus trust gitu. Jadi kayak ya kita mulai olahraganya juga dengan doa, ditutup dengan doa. Jadi memang sangat langsung. Ya. Nah, khusus ketika kemudian mendapatkan slot untuk ikut bertanding kemarin. Terus kemudian porsi latihannya ditambah. Porsi latihan ditambah, dan memang atlet itu kayak kalau dilihat-lihat kan memang latihannya konsisten itu aja yang dilatih Sama seperti kalau nyanyi latihan 3 jam untuk konser 3 jam, tapi kan kalau ini hampir setiap hari latihan berjam-jam hanya untuk performnya 1 menit 30 detik, termasuk jadi kayak tombak dan kipas juga 1 menit 20 detik sekitar itu. Tapi latihannya tidak berkurang sama sekali, dan bahkan setiap hari porsinya ditambah. Karena di atlet sendiri, di wushu sendiri ya latihan seperti bertanding seperti berlatih. Jadi ya udah seperti show aja gitu. Jadi waktu di sana itu benar-benar jadi performnya cuma sekali aja langsung. Dan nggak ada babak penyisihan apa gitu, nggak ada karena memang karena kami yang diberangkatkan kan pasti sudah dengan klasifikasi masing-masing, dan saya bahkan 5 menit sebelum turun lapangan itu baru tahu bahwa saya tuh satu karpet dengan yang Brazil yang udah 34 tahun itu gitu. Dan makanya dia ada bagian loncat-loncatnya. Nah itu biasa dari muda. Karena dari coach juga dibilang bahwa semuanya yang ikut kompetisi wushu itu nggak ada atlet baru. Kalau nggak mantan atlet, ya atlet gitu. Jadi mungkin saya satu-satunya nekat juga. Ya latihan 4 tahun dan berangkat, dan pengalaman yang tak terlupakan kemarin. Tapi karena udah biasa ngadepin puluhan ribu itu penonton, itu mungkin membantu untuk membuat nggak grogi, nggak demam panggung gitu ya. Kayaknya itu satu bonus. Jadi karena memang ada poinnya di situ, jadi mungkin untuk calm dan mental memang udah cukup terlatih ya. Itu baju yang dipakai itu yang sempat dibelanja di sana atau bawa dari Indonesia? Ya, harusnya. Jadi kita itu kan memang ada seperti simulasi seperti itu, dan itu udah harus sama. Sepatu, baju, terus senjatanya semua udah harus sama. Tapi mungkin nggak tahu, entah saya ada pengecualian atau apa, saya merayu panitianya yang saya mau ganti ya, karena saya pingin aja, saya nemu ada baju yang namanya pokoknya warnanya merah semangka, saya pingin pakai itu. Jadi dari kipas sampai sepatu semua baru kayak itu. Jadi memang. Nah, sesudah latihan wushu secara teratur, apalagi kan ini ada pernafasan apa segala macam, terasa termasuk ke stamina dan ke kualitas suara sebagai penyanyi. Kalau endurance jelas, stamina jelas, tapi kan kalau sebagai performer memang saya pastikan setiap hari 1 jam saya pasti latihan. Kalau misalkan nggak sempat straight 1 jam, pasti 15 menit vocalizing pagi, siang 15 menit, malam 30 menit. Karena
buat saya apapun tujuan kita kalau kita nggak berproses dengan latihan tuh hilang. Kan banyak juga teman-teman kita yang setelah melahirkan penyanyi terus vokal range-nya mengendur, terus juga karena nggak melatih diri, ini yang bikin jadi ya vokal range kita nggak power gitu. Iya. Yanti ini kan kalau saya cek udah lebih dari 40 tahun berkarir sebagai penyanyi, 43 tahunan kayaknya ya. Soalnya berita 2022 waktu itu bilangnya 40 tahun, berarti tambah 3 udah 43. Pokoknya kalau dihitungnya lebih banyak dari Asia Bagus mungkin ya. Asia Bagus kan 16 tahun. Iya. 16 tahun. Dari umur 9 tahun kan Yanti kan? Iya, 9 tahun saya ikut ya lomba porseni, itu sudah mulai tahu dapur rekaman seperti apa, tapi mungkin sebagai milestone internasional, terus saya Asia Bagus, dan 92 itu. 92 mewakili TVRI, dan kita tahu bahwa dulu satu-satunya TV nasional yang bisa mengizinkan penyanyi masuk TV itu harus tes TVRI. Gitu. Okay. Kalau mau jadi politisi harus tes dulu di podcastnya Uni Lubis, itulah kira-kira. Nah jadi kan dari penyanyi udah level diva, terus masuk ke politik, bisa ke Senayan, sempat nyoba bertarung untuk kursi pilkada, lalu WUSU. Ini sebuah what a life, perjalanan hidup yang luar biasa, dan bahkan ketika memulai sesuatu di usia di atas 50 tahun berprestasi gitu. Berprestasi. Gimana tuh melihat perjalanan hidup yang seperti itu, Yanti? Saya bersyukur ketika saya bertransformasi, yang penting kita tetap menjadi jati diri kita sendiri. Jangan pernah juga berhenti belajar. Artinya bertransformasi dari panggung ke panggung, panggung hiburan, panggung-panggung musik yang menghibur, panggung-panggung politik yang penuh perjuangan, dan juga panggung olahraga yang menyehatkan. Jadi karena tahun 2018 waktu itu Menporanya, pokoknya saya pernah juga, Pak Imam Nahrawi pernah menobatkan saya menjadi duta olahraga, karena juga mencintai olahraga jadi satu gaya hidup, lifestyle yang memang kita butuhkan, karena memang penting sekali. Saya punya 2 anak dari different age gap yang cukup jauh, jadi saya juga harus punya semangat. Kalau Tuhan memberikan usia kita 20 tahun lagi, masih ada 70 hari ke depan yang harus kita isi dengan hal-hal positif. Jadi saya juga izin suami untuk, sebetulnya sih maksa bahwa saya mau olahraga. Saya mau olahraga, tapi saya mau tetap bisa menyanyi. Lalu ada satu hal yang sebetulnya saya juga dulu saya tinggalkan, tapi alhamdulillah saya bisa kejar lagi dengan nyicil kuliah. Benar. Ya maksudnya ya supaya nggak tumpul gitu. Sebetulnya hal yang kecil yang bisa saya lakukan sekarang, dan karena di politik kan masih digelanggang, artinya saya juga tetap memberikan kontribusi saya untuk terus bertumbuh, terus membaik. Nah tadi karena Yanti barusan menyebut kata perjuangan, bedanya apa tuh ya? Berjuang di dunia entertainment, berjuang di dunia politik, sama berjuang di dunia olahraga meskipun baru terlibat 4 tahun ya, plus lagi kuliah gitu. Gimana itu? Iya, kalau di industrinya saya kepingin bahwa adik-adik junior di bidang seni ini punya pemahaman akan hak dan kewajibannya mereka gitu lah. Kalau zaman dulu kan kita masih berpikir save the best for last, lakukan yang terbaik, karena orang masih melihat yang terbaik kamu lakukan itu yang orang cari. Tapi kalau sekarang kan momennya banyak untuk bisa mengeksplor kemampuan-kemampuan kita. Jadi saya kepinginnya bahwa tadi pagi ketemu sama Titi DJ, senang bahwa mereka bisa beraudiensi dengan teman-teman di Komisi 10 terkait hak cipta, dan juga kemarin kisruh tentang royalti dan lain-lain. Karena saya ingin teman-teman seniman diberikan kelayakan dan juga penghargaan, dan mereka nggak kesulitan. Dan saya rasakan teman-teman
penyanyi sekarang kan sudah cukup sangat dihargai sebagai performer, ya mereka punya nilai jual yang tinggi gitu, dan sekarang di olahraga juga sama, kepingin bahwa atlet-atlet muda kita itu lebih banyak mendapatkan perhatian dari pemerintah, artinya tidak ada ketimpangan seperti mereka. Ya siapa yang nggak kepingin juga mendapatkan penghargaan atau jam Rolex juga dari presiden, dari tidak cabur hanya, yang tidak lain. hanya satu cabur ya. Betul, gitu. Karena kan sebetulnya yang menghasilkan medali emas juga ada dari cabur-cabur yang lain ya. Betul. Dan kayaknya memang coba kalau kita lihat atlet-atlet di dunia itu mereka sangat-sangat dihargai, dan kan sedih kalau kita lihat, saya di Kota Batu banyak parasailing, atlet-atlet parasailing itu di rumahnya tuh ya mungkin ya ada yang nggak layak, ada yang ya kan sampai mereka harus menjual medalinya seperti itu nih. Jadi maksudnya saya kepingin dari olahraga juga atlet-atlet kita merasa mampu bahwa karya-karya mereka itu bisa menghidupi mereka. Nah, ini kan berarti udah masuk ke wilayah aktivitas politik ya, karena sudah terlanjur ke politik, jadi makanya muncul ingin memperjuangkan apa segala macam, termasuk membuat berkontribusi terhadap regulasi-regulasi yang menguntungkan buat atlet-atlet segala macam. Nah, apa pengalaman 5 tahun di parlemen itu, apa yang menjadi highlightnya, Yanti? Apa yang membekas? Yang sangat membekas adalah ya ketika saya sadar bahwa negara kita yang sebesar ini masih terus mengimpor bahan-bahan kesehatan dari Cina dan Amerika, bahkan lebih dari 80% kan. Dan saya juga baru tahu bahwa ya alhamdulillah terlibat bersama-sama teman-teman di Komisi 9 bahwa negara sebesar Indonesia ini baru mengesahkan punya undang-undang kesehatan. Undang-undang kesehatan nomor 17 tahun 2023, dan alhamdulillahnya berarti saya ikutan di situ ya. Dan itu juga perjuangan saya meyakinkan fraksi saya bahwa saya ingin di Komisi 9. Karena ketika saya diarahkan untuk masuk ke Komisi 10, saya pikir oke, walaupun tidak saja bicara tentang kebudayaan dan juga pendidikan, tapi saya rasa banyak yang dapat mewakili, karena buat saya yang terpenting tuh pendidikan dan kesehatan. Jadi makanya saya pilih di Komisi 9 dan alhamdulillah dilibatkan mewakili fraksi PD Perjuangan waktu itu untuk bersama-sama dengan semua pihak untuk membuat Undang-Undang 17 ini bisa itu undang-undang yang fenomenal loh, banyak reformasi. Betul, tapi ternyata irisannya banyak sekali gesekan-gesekannya, termasuk dengan Ikatan Dokter dan lain-lain, dengan BPOM dan lain-lain. Karena menggoyang comfort zone, kenyamanan yang sudah dinikmati puluhan tahun. Dan itu benang merah seperti kalungnya Ibu Uni hari ini, bahwa yang mendorong saya untuk bisa terus mau membaik, untuk mau berkontribusi adalah bagaimana kita tidak merasa terus nyaman. Kita harus keluar dari zona nyaman itu untuk terus bertumbuh. Nah, ini sebenarnya ini udah sempat viral, tapi mumpung ketemu sama Yanti, saya mau tanya. Apa sih? Ya udah, kalau udah sempat viral ya udah jangan ditanya lagi. Enggak, justru konteks sekarang. Karena konteks sekarang kan aku nanya, Yanti kan nggak kapok di politik kan? Karena tetep, kan nggak ada mantan politik kan, tetap bahwa kita belum bisa, tapi akan terus terus mencoba untuk terlibat termasuk di parlemen gitu ya, atau di eksekutif, akan terus seperti itu ya? Memang ada pesan khusus dari Ibu Mega yang saya juga idolakan, karena memang harus terus bergerak, terus ke akar rumput, terus bonding dengan warga. Tapi kan saya juga tidak, kalau sekarang saya nggak lagi ada di
3 pilar, tapi bukan berarti saya harus berhenti. Bener. Karena saya juga nggak bisa lari terus ke dapil saya. Bener, Jadi bener. dengan lingkungan terkecil, dengan tetangga, dengan lingkungan dimanapun Jangan misalkan cuma saya. saat membutuhkan suara Betul. mereka gitu kan? Betul, termasuk saya kalau misalkan diundang nyanyi di Pekanbaru, di mana kalau saya ada kesempatan untuk bisa jenguk sekolah atau pusat kesehatan, saya akan lakukan. Itu bagus karena Iya. banyak yang kalau lagi perlu 5 tahun sekali, kalau lagi perlu Sayang. abis itu begitu gagal atau bahkan ketika masuk pun Iya, lupa dia. betul. Baru 5 tahun kemudian gitu ya. Nah, Banyak. ini kan yang sekarang yang selalu rame dan Ya. sebetulnya ketika itu rame, itu orang tuh merefer kepada apa yang kamu sampaikan secara terbuka. Ya. Itu. Sebetulnya bukan soal itu, sebetulnya kan kok Ahok, Pak BTP, Pak Ahok itu bahkan pernah secara gamblang menuliskan, padahal itu kan langsam ya, dari semua gaji dan juga penghasilan dan penerimaan. Nah, sebetulnya sudah sangat-sangat terbuka dengan gamblang kegiatan-kegiatan dengan di dapil, kegiatan-kegiatan dengan masyarakat. Cuman masalahnya mau atau tidak menyampaikan gitu kan. Nah, makanya Nggak, aku justru yang mau fokusnya nggak sih, kamu udah ngomong lah gaji pokok 16 juta per bulan, uang tunjangan 59 kali juta per udah. bulan. Nggak, waktu itu ya, sampai 2019 2024. Ada dana aspirasi 450 juta diterima 5 kali setahun, kunjungan daerah pilihan, uang kunjungan sekitar 140 juta diterima 8 kali setahun. Justru yang sekarang pasti naik ya. Tapi itu harus diakui kemarin jadi viral lagi ketika kemudian ada demonstrasi justru kan awalnya menggugat ke DPR ya, tunjangan perumahan tadinya yang 50 juta lalu orang membuka lagi dan akhirnya, terima kasih karena Krisdayanti pernah secara jujur mengungkap itu menjadi referensi media loh semuanya ya. Nah sekarang pasti naik. Justru aku pengen tanya itu gimana memanfaatkan dana aspirasi, karena sekarang katanya ada 20 titik, terus tapi kemudian ada banyak sekali yang bilang sebetulnya nggak pergi ke 20 titik, cuman dilaporin 20 titik, makanya sekarang mau dibikin sistem baru. Bang Dasko bilang akan ada sistem di DPR di mana setiap kali anggota DPR datang ke daerah itu ke satu titik, reportnya itu langsung ada, harus ada buktinya apa segala macam. Nah, gimana tuh memanfaatkan itu? Sebetulnya kan sistem itu sebetulnya memang sudah menjadi kewajiban untuk kita melaporkan kan gitu kan, tapi kan waktu yang kadang diperpendek sehingga kegiatan-kegiatannya juga yang harusnya 1 hari 3 titik bisa dibuat 6 titik karena waktu kunjungannya cuma 3 hari yang harusnya dari masa reses panjang gitu. Nah, sebetulnya lebih dari wisdom, daripada kemauan, daripada keteguhan anggota juga. Karena kembali kepada dasarnya bahwa ketika kita berpolitik dengan bersih dan terbuka, saya pikir bagaimana kita punya konsep untuk melayani, bukan menggunakan jabatan sebagai kekuasaan. Jadi saya benar-benar waktu itu sih sangat berkomunikasi sekali dengan konstituen, ya, termasuk nggak diada-ada yang nggak harus dengan banner dan lain-lain. Artinya kalau jadi mau ketemu langsung, nggak perlu pakai baliho. Dan sebetulnya itu. Nah, kalau laporan dan lain-lain mungkin itu lebih kepada kerapihan aja. Dan sekarang semua pasti anggota DPR sudah punya tim media yang melekat, yang pastinya ya udah sosial media yang paling sekarang mudah, Instagram, dan itu sudah cukup otentik sebagai bukti bahwa wakil rakyat turun. Nah, tapi ada nggak sih aturan misalnya karena 450 waktu itu kalau pakai 450 juta satu kali dana aspirasi ya, terus ada uang kunjungan 140 juta. Sebetulnya gimana ya, kalau dana aspirasi itu untuk apa misalnya? Yang digunakan untuk apa? Ya kalau misalkan saya kan lebih ke kayak
pembangunan MCK Ya. dan lain-lain, dan ada pertanggungjawaban dari yayasan atau pesantren, dan mereka terima uang dan mereka harus report ke saya dan juga tim, dan juga secara bentuk fisiknya ada gitu, ketimbang yang hanya sarasehan. Tapi itu pun juga perlu karena itu bisa pakai dana aspirasi. Bisa, gitu. Karena dengan begitu kan kita juga serap aspirasi, serap aspirasi. Tapi ya walaupun rata-rata diserap aspirasi itu aspirasinya adalah pembangunan jalan dan lain-lain yang mungkin tidak cukup untuk kita. Akhirnya kita serahkan ke mitra. Mitra ada program apa yang bisa mewakili aspirasi daripada teman-teman semua masyarakat konstituen. Kalau yang 140 juta itu terima 8 kali itu? Ya itu kunjungan Kundapil, aku udah agak lupa. Kunjungan daerah pilihan gitu. Nah itu juga bisa berkegiatan, bisa dalam kegiatan-kegiatan, ya termasuk. Waktu itu berarti 20 titik ya, waktu zamannya Yanti 20 titik, sekarang lebih. Sekarang katanya karena dinaikin harusnya titiknya lebih. Nah, gitu. Nah titiknya lebih ya harus makin rajin deh tuh. Gitu. Harus rajin, semakin rajin. Gitu. Aku pengen tahu waktu pas kamu turun itu, ada nggak sebuah pengalaman yang paling menyentuh, yang Yanti tuh ingat terus sampai sekarang gitu pada saat bertemu dengan konstituen? Karena kan mereka nggak setiap hari melihat wakil rakyatnya. Apalagi nih wakil rakyatnya diva pula lagi. Nah, banyakan nanya apa banyakan minta foto? Ya itu jadi plusnya jadi itu. Karena setiap saya ketok pintu rumah mereka selalu terbuka. Dan saya juga walaupun mereka nggak langsung memilih saya, tapi ya udah semua udah warga, gitu kan. Dan saya ketika sudah di DPR, Yanti bekerja untuk semua rakyat Indonesia, betul, gitu. Dan ketika saya memilih komisi yang tepat itu rasanya sangat-sangat membekas di hati saya, bukan hanya sekedar pelayanan kesehatan, tapi juga waktu itu kan mitra Komisi 9 paling banyak dari BPOM, Jaminan Sosial, BPJS, BPJS, langsung ngerakyat semua itu langsung. Jadi katanya pokoknya kalau Komisi 9 berhenti rapat, kita semuanya gitu. Dan banyak teman-teman di komisi lain yang keluarganya komplain ketika wakil rakyatnya kok nggak punya banyak program seperti KD. Nah itu karena mungkin di saat COVID itu juga banyak program-program yang memang harus terserap dari kementerian dan lembaga yang harus kita langsung turun. Jadi ketika waktu itu vaksin juga daerah Malang Raya cukup hampir average-nya 80-90%, itu ya karena mungkin salah satunya wakil rakyatnya dari Komisi 9 memperjuangkan itu. Karena waktu itu rebutan vaksin kan? Iya, dan rata-rata semua memang waktu itu juga dengan Menteri Kesehatan yang sebelum Pak Budi kan, Pak Pak Terawan benar-benar karena beliau dokter kan benar-benar jemput. Kalau misalkan saya bilang ada yang sakit, ada yang terpapar, itu perhatiannya sangat luar biasa. Jadi sebetulnya di parlemen itu akses yang luar biasa buat saya. Jadi tidak saja membekas tapi tempat belajar yang sesungguhnya. Gitu. Jadi langsung tahu ya. Kalau selama ini mungkin sebagai penyanyi ngelihatnya dari panggung ya, ini benar-benar glosor ke bawah, glosor ke bawah dan glosor dan mereka bisa ya serap aspirasi, bisa mengadukan apapun termasuk ya biaya sunatan. Biaya sunat dan lain-lain gitu. Politik itu kan mahal. Ya kan? Nggak kapok ya. Tapi gini, katanya politik itu mahal, tetapi orang seperti Yanti dan kenapa kok banyak teman-teman dari dunia entertainment yang masuk ke politik itu sebenarnya punya keunggulan karena sudah dikenal. Karena bagian memperkenalkan diri itu kalau belum dikenal kosnya gede banget gitu ya. Biaya politik kita sudah modal sosialnya sudah ada kemarin. Dan sebagai putri asli daerah itu juga sangat memberikan nilai plus. Dan biasanya nggak mahal Ibu gitu loh kalau di-compare sama teman-teman yang lain termasuk pilkada. Udah siapa sih yang nggak kenal nggak juga, gitu ya? Tapi kita harus
tetap harus bekerja keras itu bekerja keras dan membuka mata saya bahwa budaya money politik kemarin yang saya lihat itu memang ya masyarakat kita ya sebagian pragmatis ya gitu. Memang sebagian mereka tahu bahwa saya hanya menyampaikan tolong pilih saya sebagai politisi perempuan karena semakin banyak perempuan yang muncul di ruang-ruang publik akan banyak perspektif gender yang akan kita perjuangkan, termasuk irisan-irisan yang undang-undang perempuan juga yang TPKS yang belum sepenuhnya bisa sampai ke masyarakat kita, masih banyak sekali dapat laporan tentang hal-hal yang sebetulnya nggak diterima. Sekarang ada yang masih diperjuangkan undang-undang ini apa namanya PRT. Iya itu carryover yang kayaknya agak sulit gitu karena memang dari jam kerja menjadi jam siaga itu pun seperti berat sekali memang untuk kita bisa selesaikan. Jadi mudah-mudahan PR kita banyak sekali ini. Makanya perlu olahraga, lucu aja dulu. Jadi stamina penting ya. Nah, stamina jadi penting. hidup itu perlu stamina ya. Stamina, fokus juga kan. Nah, ini kan film Indonesia. Yanti kan juga pernah main film ya. Film Indonesia dan bagus apa namanya. Jadi kamu tuh selalu ini loh, thrive, selalu moncer di semua bidang yang dipilih ya. Meskipun lebih dominan penyanyinya ketimbang acting. Tapi sekarang film-film Indonesia kan lagi sangat berkembang ya. Ada rencana untuk main film lagi? Saya senang sekali ketika sinias-sinias kita diberikan kesempatan untuk bisa publish film-film mereka di ajang internasional dulu. Jadi justru dengan begitu seperti yang Reza Rahardian lakukan, dia sudah promote filmnya di berbagai festival dunia dan walaupun ibaratnya filmnya baru rilis 1 bulan tapi menang FFI karena mengangkat cerita-cerita sederhana tapi yang humanis ya, sangat humanis, sangat menyentuh dan belum pernah diangkat sebelumnya gitu, bahwa banyak sekali kan perempuan-perempuan yang akhirnya harus bekerja keras di beberapa ruang-ruang yang gelap gitu yang orang nggak pernah tahu. Nah sekarang kalau terakhir nih, kalau misalnya Yanti mau ngajak temen selebriti untuk menekuni wushu, siapa yang mau diajak? Sebetulnya sebelumnya itu ada Sherina. Oh gitu? Oh iya benar. Sebetulnya ada Sherina, lalu ada Widi Abitri, dan juga ada Olivia Zalianti yang mereka sebetulnya udah mungkin lebih lama, lebih dulu. Tapi yang masalah perenggangan tadi, kalau kita nggak latih itu akan ibaratnya akan kaku lagi muscle kita. Jadi, dan mereka belum pernah mencoba untuk ikut lomba ya? Iya, setahu saya gitu. Jadi memang olahraga itu mungkin secara core memory kita ingat, tapi kalau kelenturan nggak dilatih kayaknya akan balik lagi kaku lagi gitu. Kalau buat Yanti, gerakan mana yang paling mencerminkan wushu? Atau paling disukai, paling mencerminkan wushu, gerakan apa? Gerakan kungfu ya, yang pasang kuda-kuda dan seperti tarian yang gitu ya, gitulah. Soalnya aku lagi suka nonton drama Cina. Terutama yang ini, yang apa namanya, yang perang-perang. General Daughter ya. Ada itu Legend of Female General. Nah itulah, sama aja yang ditonton. Aduh. Suka diulang-ulang lagi itu kan, karena seneng banget ngelihat perempuan kok bisa kayak gitu ya. Dan saya juga ngefans sama Michelle Yeoh kan, dia juga kan basicnya juga ada banyak tuh yang ya mungkin aja nanti akan ada film laga atau apa gitu. Ya mudah-mudahan dengan Yanti memulai 4 tahun langsung ternyata mencoba bertarung ada kesempatannya. Ada kesempatan dan ternyata kesempatan itu dimanfaatkan dengan sangat baik dan membawa nama harum dunia wushu Indonesia. Itu bisa menginspirasi
kita semuanya, teman-teman semuanya, apalagi yang masih muda dan tapi ternyata yang di atas 50 tahun pun bisa gitu ya. Artinya bisa kalau ada kemauan, Betul. bisa ya. Semuanya asalkan mau tekun, keluar dari zona nyaman, Iya. bahwa hidup ini kan long learning. Iya. Bahwa kita pasti akan bisa mencapai sesuatu. Wah, keren. Tepuk tangan buat Terima kasih. Krisdayanti. Terima kasih Uni. Ya, terima Aduh. kasih. Sampai ketemu di Real Talk berikutnya. Thank Sukses you. untuk berikutnya loh. Terima Desember kasih. mau ini lagi. Ada Wu Games di Oh, Wu Universitas Games. Indonesia. Wah, Nggak mantap. mau. Sampai Thank ketemu you. guys. Thank you. Terima kasih.